Assalamualaikum. Ya, halo teman-teman. Ya. Ini agak islami ya karena ini saya bersama teman samping saya ini Gus, panggil aja Gus ya. Karena ini anak kiai dan calon kiai. Ini juga jarang ya muncul di entah di podcast atau YouTube saya karena baru dikit juga. Baru kenal ya? Baru kenal. Oh ya, sangat islami kan tampilannya dari muka terus kostum, luar biasa. Ya. Oh gitu. Oh ya, sebentar. Oke. Oke, makasih Mas. Sambil ngopi Mas. Sambil ngopi, iya. Sambil ngopi Gus. Nah ini Gus siapa sih? Kenalin diri dong, Gus. Oh iya, perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid. Saya teman dari Mas Aditya. Teman tadi ya, baru ketemu tadi ya. Enggak lah. Iya, teman dari Pati. Ini betul. Asal SMA-nya sama, satu kelas. 3 tahun. 3 tahun, satu kelas terus. Sampai bosen. Nah sekarang dia dulu meneruskan di Solo dan saya masih stay di Semarang. Iya, betul. Di UIN, Wali Songo Semarang. Iya. Udah lulus tapi ya, Mas? Untuk lulusnya alhamdulillah kemarin kayaknya 11-12 kita lulusnya. Saya lulus Februari 2020 wisudanya. Aku Januari 2020. Tapi baru tahu pas Lebaran kemarin kalau Mufid lulus 2000. Kamu itu enggak Januari itu enggak sama sekali. Karena enggak pernah chat-chatan ya WA karena pernah ganti terus kali. Kemarin itu HP saya hilang Mas. Oh hilang? Pas di pondok kan, pas di musola kan ketiduran. Bangun nggak ada. Waduh. Ya udah. Udah nyebut pondok emang pondok makan Mas. Pondok makan. Pondok makan. Pas dari pondok makan itu pas ketiduran kekenyangan. Ya, jadi buat teman-teman ini nama channel YouTube-nya Pekat Cerita Mas. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Pekat Cerita ini Mufid itu memang teman SMA saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sekelas terus. Ya jadi keterusan ya biasanya sih kalau pas kuliah ya itu paling ketemunya pas waktu Lebaran. Paling saya nyempetin badan atau apa ya? Badan ini bahasa Indonesianya ada nggak ya? Lebaran. Silaturahim. Silaturahim. Yang penting kan menyambung silaturahim. Silaturahmi lah. Tapi kalau silaturahmi nggak Lebaran namanya badan nggak? Jawa nih. Ya tetap badan itu dari apa? Dari silaturahmi itu sendiri. Jadi badan kan intinya silaturahmi. Iya. Bagian dari silaturahmi. Ada. Mufid juga jurusannya mungkin agak awam ya. Mufid itu kuliah di UIN ya, Mufid? Iya, alhamdulillah di UIN yang dulunya IAIN. Pas saya masuk IAIN, Mas? Enggak, masuk udah UIN. Kenapa ganti UIN? Apa yang berubah sih dari sebelumnya yang IAIN? Kalau untuk perubahannya yang pertama dari jasnya. Oh, jas. Dulu apa warnanya? Dulu warnanya merah. Sekarang hijau. Ceroyo-royo. NU Bos. Ya, terus juga dari fakultasnya juga banyak yang tambah dari yang dulu-dulu. Semakin tahun semakin tambah banyak fakultas baru yang buka. Kalau IAIN kan Institut Agama Islam Negeri. Iya. Kalau UIN kan Universitas Islam Negeri. Jadi mungkin kalau jurusan lebih banyak ya. Itu dalam artian dia bisa membuka jurusan umum ya kayak teknik atau mungkin ilmu murni gitu. Kalau dulu mungkin hanya ilmu-ilmu agama gitu. Kemungkinan untuk tahun ke depan lah. Karena soalnya kan dari visi misinya kan riset terdepan di
tahun 2038 atau 36 sampai lupa. Itu kan riset terdepan. Ya mungkin untuk tahun-tahun ke depan tidak menutup kemungkinan, bakal ada jurusan baru, teknik lah, kayak teknik sipil atau arsitek lah, atau kesehatan mungkin untuk tahun ke depan. Tapi untuk sekarang masih stay di ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama. Tapi juga umumnya juga masih udah banyak dari Saintek juga udah banyak. Kampusnya apa namanya, Mas? Kampus UIN apa? UIN Wali Songo. UIN Wali Songo. Ada yang tahu nggak UIN Wali Songo di mana? Di mana, Mas? Apanya? Alamatnya? Di mana ini? Ya ini di Ngalian di Kota Semarang. Jalan Prof. Hamka. Oh, santai. Di Ngalian. Nah, jadi teman-teman kalau belum tahu UIN itu UIN Wali Songo itu ada di Kota Semarang. Dan dia UIN itu emang sukanya kalau namai kampusnya itu diambil dari nama-nama wali ya. Itu yang paling aneh itu Jogja sebenarnya. Masih menjadi pertanyaan saya, kenapa kok di Jogja itu namanya UIN Sunan Kalijaga? Timur Sunan Ampel. UINSA. Kalau di Bandung kalau nggak salah Gunung Jati ya. Iya. Terus pusatnya di Semarang. Nah, mungkin karena Jawa Tengah udah habis, tak ada. Wali Songo. Nah, sekalian diambil semua UIN Wali Songo. Ngalap barokah itu namanya. Kalau nama singkatannya apa, kan biasanya kamu ada singkatannya. Kalau Jogja kan enak UIN Suka gitu. Kalau Semarang kan tadi UINSA Sunan Ampel. Kalau UIN Wali Songo apa? UIN WS. Oh, WS, Mas. UIN WS. UIN WS. Tapi apakah mahasiswa UIN itu harus muslim, Bet? Harus beragama Islam nggak? Kalau secara aturan? Kalau secara aturan selama ini belum menemui ya yang belum non muslim. Oh, belum. Yang non muslim belum menemui. Mungkin untuk ketika sudah ada jurusan-jurusan yang umum kayak teknik itu mungkin dipersilahkan dan semakin lebar untuk yang teman-teman non muslim juga. Tapi untuk sekarang mayoritas muslim. Berarti emang kalau secara aturan nggak ada kewajiban ya harus muslim, tapi mungkin karena image ya, mungkin jadi jarang mungkin yang teman-teman agama lain itu mendaftar gitu. Apa gimana ini? Ya nggak bisa memutuskan juga sih. Oh, belum tahu ya? Belum tahu juga itu benar. Malah salah. Urusan sama bahaya. Ya selama ini yang saya alami atau yang saya temui lah, mayoritas itu juga anak-anak muslim. Yang non muslim juga belum menemui. Dan gitu. tidak menutup kemungkinan seandainya ada ya? Belum tahu dari saya sendiri, belum tahu. Minum dulu, Mas. Ya minum dulu, Bet. Minum Gus. Saya panggilnya Gus Mufid aja ya. Oh, ini biasanya ngalap barokah. Kalau tak panggil itu Yai. Soalnya kan kalau dulu religius sekali. Waduh. Sampai brewoknya itu loh. Itu sekarang enggak portat sekarang. Sekarang itiba. Itiba apa, Bet? Enggak tahu. Itiba itu anut. Oh, manut. Menganut dari menganut dari. Sorry, toladan, menganut contohnya. Dari habaib itu biasanya kan banyak jambangnya. Waduh. Dulu belum ya kayak? Belum. Kelas 3 belum, Mas? Belum, tapi belum seperti sekarang lah. Oh. Sekarang semakin religius dia. Jadi manggilnya bukan adit, tapi aduh. Yai. Kalau saya kan cuma di fisik ya. Kalau Mufid itu memang dari kelas 1 udah kelihatan sangat Gus sekali. Dari image aura itu udah kelihatan. kalau pelajaran agama ini paling juara Mufid. Udah wes, kalau pelajaran agama itu yang paling sering dipanggil kan biasanya di tiap pelajaran itu kan yang paling pintar kan biasanya dipanggil terus sama dosen gurunya itu yang kalau pelajaran agama itu Bumi ya. Bumi. Dulu sampai ditawarin sama anaknya. Jadi guru agama itu kelas 2. Kelas 1 kan Pak Aris. Kelas 2. Kelas 2 itu sampai guru agamanya kan perempuan, kebetulan punya anak juga seangkatan. Enggak itu cuma saya dijodohkan, dipacokke. Guyon aja itu. Dipacomblangin ke Mufid gitu. Sampai-sampai pas di kantor loh. Pas di kantor, mantu Ibu Umi ya gitu. Yes.
Guyon lah. Guyon aja. Belum mengulik jurusan, kita kulik UIN aja, Wit. Kan menurutku masih banyak yang awam sih kalau nggak kuliah di UIN itu. Gimana sih UIN itu? Paling yang tahu kan kamus umum, kayak kuliahku itu di UNS atau UGM gitu kan. Kalau UIN kan belum banyak yang tahu mungkin. Kan secara kementerian beda ya, Bet. Kalau di kalau dulu kan aku di Kemenristek Dikti, tapi periode kedua kan Pak Jokowi masuk Kemendikbud lagi. Kalau UIN kan di Kemenak ya, Bet. Iya. Tapi itu kenapa sih kalau dibedakin, tahu nggak, Bet? Sebagai anak UIN harusnya tahu lah. Kenapa kok dia masuk Kemenak sih? Enggak. Itu sama-sama pendidikan kok. Kayak madrasah itu kan pemenang dari naungan dari Kemenak juga. Nah itu kan madrasah kan pas masa-masa sekolah, jadi pas masa-masa universitas juga masih naungan dari Kemenak juga. Jadi yang religius lah, yang agama masalah agama itu dinaungi sama Kemenak. Kalau yang Kemendikbud biasanya kan pendidikan umum secara umum. Kalau mungkin bahasa kerennya sekuler ya, Bet. Iya dah, sekuler kan. Ya, situlah yang Berarti aku sama ini pendidikannya sekuler terus, Bet. Nah, nggak tahu itu gimana itu. Sharing tuh. Kalau di sini kan itu, walaupun ya emang kalau dari ya semua mata kuliah itu kan tetap ada sangkut pautnya lah sama yang Islamnya. Iya. Jadi nggak sekuler banget. Waduh. Obrolan tidak cetar ya. Santai-santai aja ya, nggak usah span. Iya. Kalau ada yang salah atau menyinggung ya mohon maaf ya. Kita juga masih awam dan ya enggak masih belajar lah. Ya gitulah bahasa disclaimer-nya gitu ya. Bahasa amannya. Masih belajar. Emang terus belajar kok. Setiap orang itu kan harus belajar. Dari lahir sampai ke liang lahat kan ya wajibnya bahasa thalabul ilmi ya kan? bahasa agamanya Thalabul ilmi itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Waduh. Setiap umat muslimat itu wajib wajib menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Tapi harus ilmu agama apa ilmu sekuler boleh? Intinya kan ilmu itu kan dari Gusti Allah. Oh, gitu atau? Yang penting didasari ketika belajar ilmu itu juga nggak serta merta cuma mempelajari untuk kepentingan dunia aja, tapi juga harus diniatkan yang bagus. Bisa belajar itu juga wujud dari karunia Gusti Allah biar bisa belajar. Kita bisa ngaji, kita bisa sekolah itu nggak serta merta kita sendiri tanpa campur tangan dari Gusti Allah. Itu kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita lah. Wujud kasih sayangnya diberi kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa ibadah, untuk bisa sholat, bisa ngaji, bisa sekolah, bisa bekerja. Jadi setiap kegiatan itu mesti ada sangkut pautnya dengan yang menciptakan kita. Semua ada sebab. Berarti walaupun bentuknya sekuler bisa terasa agamis ketika kita niatkan untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua perilaku, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Seandainya kita berlaku sepertinya ibadah lah kayak sholat, tapi niatnya nggak ibadah, itu juga nggak sempurna dalam ibadahnya tersebut. Contoh kita sebagai yang sekuler lah, untuk secara umum lah kayaknya lah, cara gampangnya lah sekuler lah. Tapi ketika kita niatkan untuk yang baik-baik, mempelajari ilmu Allah, mempelajari apa yang tadabbur alam, itu kan juga sebagai salah satu menjalankan perintah Gusti Allah. Jadi itu termasuk ibadah juga, walaupun semata-mata kalau dipandang sebelah mata itu sekuler. Padahal itu juga
Ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadahnya juga. Ini tidak salah kalau ini contoh lulusan UIN yang bersertifikat terjamin lisensinya karena Soalnya kemarin saya sudah di briefing waduh, sama Yai Habib Waduh. Aditya.